Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf, di pagi ini mari kita lanjutkan. Masih tema kita kelanjutan dari Al-Jami'u Bainal Munfa'atin, kumpulan di antara manfaat. Al-Jami'u fi sidqi huwallazi tawassala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairu wasilatin wa naziratin wa khalisatin wa maqbulatin. Al-Jami'u, kumpulan, bisidqi, dari pada kebenaran, dalam kebenaran, wallazi tawassala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumpulan dari kebenaran itu adalah orang yang mampu bertawasul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bertawasul, menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad, meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad. Ini tawasul secara hakikat. Kalau tawasul secara syariat, kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah. Tapi secara hakikat tawasul kita meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah Nur Muhammad, sehingga terhubung dengan Allah dan terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nur itu adalah nama Allah. Di alam hakikat nama Allah juga nur, di alam syariat juga nur. Nama Nabi Muhammad di alam hakikat adalah juga Muhammad, di alam syariat juga Muhammad. Jadi demikian. Jadi bermanfaat. Ini yang dimaksud dengan kumpulan dari kebenaran. Sehingga kita terhubung. Bahkan orang yang sudah meyakini bahwa jasmani dan rohaninya ini adalah Nur Muhammad, maka dia sudah dikatakan bersalawat, salawat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalau kita mau dekat dengan Allah, mau farak dengan Allah, jalan yang sangat praktis, maka ikutlah Nur Muhammad, masyarakanlah Nur Muhammad. Artinya musyahadahnya, pandangannya tidak ada lagi, yang ada hanya Nur Muhammad. Pandang dengan hati, yang ada hanya Nur Muhammad. Pandang dengan akal, yang ada Nur Muhammad. Pandang ke alam semesta, yang ada juga hanyalah Nur Muhammad. Tidak ada lagi. Artinya masyarakat itu tidak ada lagi selain Nur Muhammad. Berarti kita sudah fana di Nur Muhammad. Wallazi tawassala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang bertawasul dengan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khairu wasilatin, dan dia adalah sebaik-baik wasilah. Itu sebaik-baik wasilah, sebaik-baik hubungan. Itulah hubungan kita. Termasuk kita juga bersalawat, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Itu salah satu juga menghubungkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harap. Jadi kita latihan setiap hari untuk memasarkan Nur Muhammad. Setiap hari kita latihan meyakini bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad. Bahkan istighraq, tutup mulut, pejamkan mata, tarik nafas walau seperempat jam. Setiap malam pusatkan diri dengan Allah. Jadi diri kita ini hanya kita pusatkan dengan Allah saja. Ini dalam rangka agar kita terhubung dengan Allah dan terhubung dengan Rasulullah. Meyakini bahwa jasmani dan rohaninya ini adalah Nur Muhammad. Nah ini. Wa naziratin wa khalisatin wa muqbalatin. Wa naziratin wa khalisatin wa maqbulatin. Wa khalisatin, jadi khalis, ada rasa keikhlasan, bersih. Wa muqbalatin, wa muqbalah, dan diterima. Jadi bagaimana agar tawasul kita diterima? Harus
disertai dengan rasa keikhlasan, wa muqbalatin, wa anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, sadiqul wa'dil amin, orang yang benar, al-wa'dil amin, janjinya juga benar. Sadiqul wa'dil amin, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu sadiqul wa'dil amin, orang yang benar, janjinya juga benar, amin, dapat dipercaya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beruntung sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hendaklah kita melaksanakan apa yang disunahkan Rasul, dan selalu kita ini terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai diri kita ini tidak terhubung dengan Rasulullah. Karena nanti yang memberikan syafaat hanya Rasulullah yang memberikan syafaat. Artinya dengan terhubung kita sudah bersalawat. Artinya salawat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nah justru itu jangan sampai kita tidak bersalawat lagi. Kita juga tetap bersalawat secara lisan dan bersalawat secara hakikat. Dengan meyakini bahwa jasmani dan rohani ini adalah nur Muhammad, kita yakini, maka itu sudah bersalawat. Salawat yang tidak bersuara dan tidak berhuruf. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wadkur fil kitabil Idris, dan ingatlah di dalam kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia Nabi Muhammad itu siddiqan nabiyya, adalah orang yang benar. Siddiqan nabiyya artinya nabiyya sebagai nabi, orang yang benar sebagai nabi. Nah itu dijelaskan dalam kitab Idris bahwa Nabi Muhammad itu orang yang benar, orang yang sangat benar, nabi ya sebagai nabi. Maka patut kita ikuti. Wa rafa'na makanan 'aliyan, dan kami mengangkat ke tempat yang tinggi, diangkat ke tempat yang tinggi. Demikian juga kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang benar, kita selalu bersifat benar. Amaliyah kita juga benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah senantiasa berkata benar, bersikap benar, hendaklah kita juga demikian. Pansub ila zatihi, maka hubungkanlah ila zatihi, kepada dirinya, diri Rasulullah itu. Mari kita hubungkan diri kita kepada zatihi, kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, masyita min syarafin, jika kamu menginginkan min syarafin, kemuliaan. Kalau kita menginginkan kemuliaan, mari kita hubungkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Masyita min syarafin, jika kamu menginginkan kemuliaan. Wansub ila qadrihi, dan hubungkan ila qadrihi, kepada kekuasaannya, kepada makamnya, kedudukannya. Kita hubungkan diri kita ini. Masyita min aljami, jika kamu menginginkan keagungan. Itu yang kita harapkan. Harus kita berusaha. Ya selagi kita hidup di alam dunia ini, hendaklah kita berusaha selalu menghubungkan diri kita kepada Rasulullah, menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya secara syariat amaliyah kita laksanakan, secara hakikat juga demikian. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Maka wa man jama'a, dan barang siapa yang menggabungkan antara syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, maka dialah yang benar. Jadi kalau kita amaliyah itu hanya secara syariat saja, hakikat tidak ada, itu kosong. Sebaliknya kalau amaliyah kita juga secara hakikat saja, syariat tidak ada, batal. Asy-syari'atu bila hakikatin aqtilah. Syariat tanpa hakikat, kita secara syariat saja. Tapi sementara batin kita
tidak terhubung dengan Allah, tidak terhubung dengan Rasulullah. Bahkan batin kita ini ya digeruguti penyakit-penyakit batin, penyakit ujub, penyakit ria, penyakit sum'ah. Inilah yang membuat kita terdinding dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin jauh dengan Allah, tidak terhubung dengan Allah. Wal hakikatu bila syariatin, dan hakikat tanpa syariat batal. Kalau kita hanya secara hakikat saja terhubung, tapi syariat tidak kita laksanakan, salat kita tidak, puasa juga kita tidak, maka itu adalah amaliyah yang kita lakukan, itu adalah batal. Nah, tidak diterima. Justru itu amaliyah kita, ibadah kita secara syariat dan hakikat. Begitulah ahlu sunnah wal jamaah. Kiranya cukup sampai di sini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi ulun sendiri, juga bagi pendengar sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu maufiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.